Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya pimpin apel kesiapan secara serentak dalam rangka tanggap darurat bencana hidrometeorologi di lapangan Ibtu Sutarjo Tohpati pada Rabu 5 November 2025. Kegiatan ini dihadiri Wakapolda Bali, pejabat utama Polda Bali, Kalaska BPBD Bali, Irdam 9 Udayana, dan instansi Pemda terkait. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menegaskan pelaksanaan apel ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan ini diikuti oleh berbagai unsur terkait, termasuk TNI, BPBD, BMKG, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergitas lintas sektor dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat Bali dari berbagai potensi bencana alam. Dalam apel tersebut, Kapolda Bali juga memberikan arahan kepada personel untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dengan adanya apel kesiapsiagaan ini, Polda Bali berharap dapat meminimalisir dampak bencana dan menjaga keselamatan masyarakat Bali. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang dalam menghadapi bencana. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Timur, pemirsa, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Jawa Timur melaksanakan apel gelar pasukan kesiapan tanggap darurat bencana di lapangan Apel Mapolda Jatim pada Rabu 5 November 2025. Kegiatan ini diikuti unsur TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan berbagai instansi pemerintah daerah sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah Jawa Timur. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Nanang Afianto menyampaikan, apel gelar pasukan ini merupakan bagian dari kesiapan kolektif seluruh unsur dalam menghadapi dinamika perubahan cuaca dan meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Jawa Timur. Irjen Pol Nanang menjelaskan Polda Jawa Timur menurunkan sekitar 1.400 personel gabungan dari berbagai instansi dalam apel ini. Sementara itu, di seluruh jajaran Polres dan Polresta se-Jawa Timur, terdapat sekitar 6.000 personel yang juga melaksanakan kegiatan serupa secara serentak. Kapolda Jawa Timur berharap dengan kesiapan dan kesigapan personel ini dapat merespon dengan cepat dan tepat dalam penanganan bencana alam. Dalam apel tersebut, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto juga membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim global. Berdasarkan laporan BNPB hingga 19 Oktober 2025, telah terjadi 2.606 bencana alam di Indonesia, meliputi 1.289 banjir, 544 cuaca ekstrim, 511 kebakaran hutan dan lahan, 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, dan 4 erupsi gunung berapi. Akibatnya 361 orang meninggal dunia, 37 orang hilang, dan lebih dari 5,2 juta orang mengungsi. Selain itu, dalam amanatnya juga disampaikan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan potensi bencana tertinggi di dunia menurut World Risk Index 2025. Apel gelar pasukan ini menjadi momentum penting bagi Jawa Timur dalam memperkuat kesiapan tanggap darurat menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang meningkat menjelang puncak musim hujan pada November 2025 hingga Januari 2026. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Di Kalimantan Utara, pemirsa, masih dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, Polda Kalimantan Utara menggelar apel kesiapsiagaan tanggap darurat pada Rabu 5 November 2025 di lapangan Mapolda Kaltara. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya terpadu Polri bersama TNI dan jajaran stakeholder terkait guna memperkuat respons dan mitigasi bencana di wilayah Kaltara. Selamat pagi pemirsa, saya Bribda Dahlia melaporkan langsung dari lapangan Mako Polda Kalimantan Utara.
tepat berlangsungnya apel gelar kesiapsiagaan tanggap darurat bencana tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi SIK. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan jajaran Polda Kalimantan Utara dalam menghadapi berbagai potensi bencana maupun situasi darurat di wilayah Kalimantan Utara. Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltara Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi, turut dihadiri oleh Wakapolda Kaltara dan sejumlah instansi terkait. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda bersama Wakapolda Kaltara, Karo-Ops, KBPBD Provinsi, Kabazarnas Provinsi, Wakil Bupati Bulungan, dan Kapolresta Bulungan melakukan pengecekan pasukan dan sarana. Kegiatan ini juga dilaksanakan serentak di seluruh Polda di Indonesia sebagai bentuk antisipasi terhadap meningkatnya potensi bencana. Berdasarkan data BNPB, hingga 19 Oktober 2025, tercatat 2.606 kejadian bencana alam, seperti banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor. Sementara itu, BMKG mencatat bahwa 43,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan dan memprediksi kemunculan fenomena La Nina pada November 2025 hingga Februari 2026 mendatang, meski dalam kategori lemah. Dalam amanat Kapolri yang dibacakan oleh Kapolda Kaltara, terdapat 8 poin penekanan yang disampaikan. Deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana, penyampaian informasi dan imbauan Kamtibmas, kesiapan personel dan Sarpras, simulasi rutin tanggap darurat, respon cepat dan tepat, pelaksanaan tugas kemanusiaan secara empati dan profesional, penanggulangan bencana sesuai prosedur, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Kapolda Kaltara menegaskan bahwa apel ini merupakan wujud nyata kesiapsiagaan dan komitmen TNI Polri serta stakeholder terkait dalam menghadapi bencana. Lebih lanjut, Kapolda menambahkan bahwa upaya mitigasi juga dilakukan melalui edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait langkah-langkah menghadapi hujan deras, badai, dan kondisi ekstrim lainnya. Dengan sinergi dan kolaborasi yang terintegrasi, diharapkan Polda Kaltara mampu meminimalisir dampak bencana secara sigap, cepat, dan tepat, demi menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat di wilayah Kalimantan Utara. Dari Humas Polda Kaltara melaporkan untuk Polri TV. Dengan digelarnya apel kesiapsiagaan ini diharapkan seluruh personel Polda Kalimantan Utara siap siaga setiap saat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari lapangan Mako Polda Kalimantan Utara, saya Bribda Dahlia melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, Polres Sukoharjo menggelar upacara kenaikan pangkat pengabdian. Aibtu Sunarno naik pangkat jadi Ibda. Berikut laporan dari Brigadir Eva Rizky Yunita, personil Humas Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah. Selamat pagi Sobat Polri, salam presisi, saya Brigadir Eva, izin melaporkan dari Polres Sukoharjo. Hari ini Polres Sukoharjo mengadakan upacara kenaikan pangkat pengabdian dari Aibtu ke Ibda. Mari kita saksikan. Polres Sukoharjo menggelar upacara kenaikan pangkat pengabdian yang berlangsung hikmat di halaman Mapolres Sukoharjo pada Senin 3 November 2025. Acara ini menjadi bentuk apresiasi institusi Polri kepada personel yang telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas tinggi selama masa dinas. Dalam momentum istimewa ini, Aibtu Sunarno yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit Propam Polsek Waru resmi menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Polisi 2 atau Ibda. Kenaikan pangkat pengabdian ini merupakan penghargaan atas rekam jejak pengabdiannya yang panjang dan tanpa celah. Kapolres Sukoharjo, AKBP Anggaito Hadi Prabowo menegaskan bahwa kenaikan pangkat pengabdian bukanlah sekadar formalitas, melainkan sebuah prestasi yang patut dijadikan teladan bagi seluruh personel. Kapolres menekankan bahwa untuk meraih kenaikan pangkat pengabdian, seorang anggota harus memiliki catatan bersih tanpa pelanggaran disiplin maupun kode etik, menunjukkan integritas dan profesionalisme yang tidak diragukan. Kapolres juga menyampaikan pesan penting agar seluruh personel Polres Sukoharjo meningkatkan etos kerja, semangat, dan keikhlasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi mengabdi kepada bangsa dan negara. Kapolres Sukoharjo secara langsung menyampaikan ucapan selamat kepada Ibda Sunarno dan berharap kenaikan pangkat ini dapat menjadi motivasi baru bagi seluruh anggota Polres Sukoharjo untuk terus berprestasi
menjaga marwah institusi, serta mempertahankan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Demikian tadi upacara kenaikan pangkat pengabdian Polres Sukoharjo. Polri untuk masyarakat. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.